Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umudid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. أولا هيا بنا نشكر الله تعالى عز وجل الذي أمطرنا نعمه ومننه علينا حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك إن شاء الله. ثانيا نصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. Oke, langsung saja. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan sebuah judul Al-Akhlaqul Karim atau Akhlakul Karimah. Dalam bahasa Indonesianya adalah akhlak yang mulia. Nama penulisnya adalah Hamka. Bukunya terkait dengan non-fiksi. Disebutnya apa? Nyata. Tahun terbitnya 2017. Kiraan. Kata pengantar Muqaddimatul Kitab, ya, yang bahasa Indonesia adalah segala puji bagi Allah yang telah memberikan manusia akal dan hati untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan utama dan akhlak mulia. Buku ini disusun untuk menjelaskan pentingnya akhlak karimah dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Langsung saja saya akan bahas. Bab 1, pengertian akhlak, ta'riful akhlak. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang darinya lahir perbuatan dengan mudah tanpa perlu pertimbangan panjang. Jika sifat itu baik, maka lahirlah perbuatan yang baik. Jika buruk, maka lahirlah perbuatan buruk. Akhlak itu bukan hanya sopan santun di hadapan orang lain saja, akan tetapi juga kejujuran hati ketika tidak ada yang melihat. Bab 2. Sumber akhlak dalam Islam. Masadirul akhlaq fil Islam. Misalnya akhlak dan Islam bersumber dari Al-Quran, pedoman utama hidup manusia. 2. Sunnah Nabi, contoh nyata dalam kehidupan. 3. Akal sehat dan hati nurani yang bersih. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Mengikuti ajaran beliau berarti memperbaiki akhlak dirinya sendiri. Oke. Bab 3, akhlak kepada Allah. Al-akhlaqu ma'allah. Akhlak kepada Allah meliputi ada 3. Yang pertama, taat dan patuh menjalankan perintahnya. Jadi, wahai orang muslimin dan muslimat, kalau misalkan di jam waktunya sholat, jangan ditunda-tunda. Tinggalkan amalan-amalan kalian. Setelah itu sholat, habis itu setelah kalian sholat barulah boleh kalian bekerja, gitu. Yang kedua, syukur atas nikmat yang diberikan. Jadi kalau saat kita udah dikasih makanan atau berupa uang, bersyukurlah kepada Allah. Kalau misalkan kita nggak bersyukur, maka pahala kita berkurang, apalagi di bulan Ramadan ini. Yang ketiga, tawakal serta berusaha. Jadi kita berusaha terus menerus, tapi sebelum itu kita niatkan karena Allah, terdahulu, lalu berusaha semaksimal mungkin,
lalu setelah itu bertawakal dan mengucapkan alhamdulillah. Oke. Dan keempat ada ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beribadah. Ini udah tahu ya. Jadi misalkan gini, antum sholat sunnah ba'diyah aja nggak ikhlas, antum sholatnya cepet-cepetan, nah itu nggak ikhlas. Beda dengan orang lain, dengan kita atau yang lain. Kita sudah berbuat baik dengan ikhlas karena Allah, sholatnya benar, maka semua amal juga benar. Ya, itu. Ya, orang yang berakhlak kepada Allah, orang yang berakhlak maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mudah putus asa. Ingat. Karena kenapa? Karena yakin segala sesuatu terjadi atas kehendaknya. Lanjut. Bab 4. Akhlak kepada sesama manusia. Dalam bahasa Arabnya al-akhlaqu ma'an-nas. Oke, selesai bahas. Manusia adalah makhluk sosial, ya. Karena itu, akhlak kepada sesama manusia itu sangat penting banget bagi seorang muslim, umat muslim. Seperti menghormati orang tua, ya, menyayangi yang lebih muda, berlaku adil, menepati janji, tidak menyakiti hati orang lain. Kejujuran itu atau apa? Kejujuran atau akhlak itu adalah tiang utama dalam pergaulan. Ya, tanpa kejujuran, percayaan itu akan hilang seketika. Awas. Kan? Jadi kalau sekarang antum disuruhnya sama orang tua, ya pun jangan dinanti-nantikan ya, nggak boleh, haram itu. Terus menyayangi yang lebih muda, jangan sok mentang-mentang. Saya lebih kuat nih, lebih tua nih daripada kau, mah jelek mau muda gitu kan, nggak boleh. Harus penyayangan juga kan. Nah, berlaku adil misalkan nih, saya kasih uang sekarang dua sekarang 200 kan adil. Coba kalau misalnya begini, saya kasih uang 200, dia satu juta dia cuma 200 doang, kan nggak adil itu kan. Tuh hati-hati aja, nanti ditanyakan di akhirat nanti ya. Bab kelima adalah akhlak kepada diri sendiri, ya. Al-akhlaqu ma'an nafsi. Jadi berakhlak itu tidak hanya kepada orang lain saja, tetapi juga kepada diri sendiri, yaitu yang pertama menjaga kehormatan, yang kedua mengendalikan hawa nafsu, yang ketiga disiplin dan bertanggung jawab, yang keempat menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh jihad karena Allah, ya. Itu aja. Seseorang yang tidak mampu mengatur dirinya sendiri akan sulit mengatur kehidupan yang lebih besar. Ya, lanjut. Oke, bab yang keenam. Ya. Bab keenam ini adalah pendidikan akhlak, ya. Terbiyatul akhlak. Jadi akhlak itu harus dididik sejak kecil. Jangan sekarang atau dari sejak kecil kita deh, pas TK. Nah, lingkungan keluarga sangat menentukan pembentukan karakter. Orang tua itu harus menjadi teladan, bukan hanya pemberi nasihat saja. Ya, jadi orang tua sangat pengen menasihati anaknya, tapi orang tuanya rokok, berbuat dosa, nggak boleh. Ya, jadi tidak hanya memberi nasihat saja. Jadi hanya orang tua, kepada ustaz juga sama, ya. Ustaz alhamdulillah, ustaz juga, para mu'alim, musyrifin, PKS semuanya, alhamdulillah teladan semuanya, insya Allah. Ya. Yang langsung aja, sekolah dan masyarakat
juga berperan dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia, ya, akhlakul karimah. Oke, dari Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'aliyyul 'adzim. Artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Penjelasan atau al-bayan, ya. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Karena beliau itu adalah teladan bagi umat Islam di seluruh dunia. Ya. Tidak hanya di negara Arab Saudi saja, tapi seluruh dunia, semua negara. Maka meneladani akhlak itu beliau merupakan inti dari akhlak karimah. Oke, saya ulang lagi. Maka meneladani akhlak beliau merupakan inti dari akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Ayat ini singkat, ya, jelas, dan langsung berbicara tentang kemuliaan akhlak, sehingga sangat cocok dijadikan dan utama dalam pembahasan akhlak karimah. Jadi kalau misalkan ada yang diejek, dikatain, jangan dibalas, biarkan Allah membalas. Dan gimana caranya, Bang atau Ustadz atau apa, gimana doanya untuk biar dia dapat dia Ustadz atau apa, Ustadz atau abang, apa doanya bagi orang pengen diberi hidayah? Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdi sadiqi, Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, artinya, ya Allah, berikan hidayah bagi kaum ini atau temannya atau yang angkatan saya, maka mereka belum mengetahui apapun itu. Ya, selesai saja penutup, ya. Al-ikhtitam, akhlak karimah adalah cahaya dalam kehidupan manusia. Ilmu tanpa akhlak akan menjadi sia-sia. Kekuasaan tanpa akhlak akan membawa kerusakan. Oleh karena itu, marilah kita menghiasi diri kita atau diri sendiri dengan akhlak mulia dalam setiap langkah kehidupan. Oke. Syukron jazilan wa hayakumullahu jami'an, ya. Alhamdulillah, akhirul kalam. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an najah fi kulli umuri.